Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 2 Desember 2020. Tema saat teduh dan renungan yang kita akan pelajari hari ini dengan tema mengatasi kekecewaan. Mengatasi kekecewaan. Firman Tuhan terambil dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk menolong para sahabat seperjalanan untuk bisa menghadapi setiap kehidupan yang terjadi di dalam perjalanan hidup kami dengan benar. Sehingga ada banyak hal yang sesungguhnya tidak perlu membuat kami kecewa, namun membuat kami belajar menjadi semakin baju di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan, berapa kali dalam hidupmu engkau berkata, aku kecewa. Kecewa kepada pribadi orang tertentu, kecewa kepada keadaan tertentu, atau kecewa kepada dirimu sendiri, atau engkau kecewa kepada Tuhan. Yang menjadi sebuah pertanyaan, apakah kecewa memiliki manfaat? Kalau kecewa memiliki manfaat yang baik, maka kecewa sesungguhnya akan membawa kita akan menjadi lebih baik dalam kehidupan ini. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya mencoba untuk mempelajari apakah ada manfaat dari kecewa, semakin saya mencari manfaat daripada kekecewaan, yang terjadi, yang dilihat, yang terselidiki adalah justru ketidakmanfaatan atau kerugian daripada kekecewaan yang dialami. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa kerugian daripada kekecewaan yang dialami? Maka kita sedang menumpuk berbagai macam hal-hal negatif di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita. Adakah kecewa yang kemudian membawa kebaikan? Menjadikan itu sebuah pelajaran tentu. Namun tatkala kecewa itu dibiarkan merasuk dalam kehidupan kita semakin mendalam, maka akan merusak kita. Ada beberapa hal yang kita perlu pelajari. Jangan-jangan kalau kecewa itu sesungguhnya adalah tanda keegoisan kita. Jadi orang yang biasanya meminta sesuatu, berharap sesuatu, memiliki ekspektasi yang tinggi, lalu tidak terpenuhi, lalu kita kecewa. Sesungguhnya yang kau kecewakan adalah karena itu bersangkut paut dengan kepentinganmu semata. Orang yang kecewa juga adalah tandanya apa? Tanda orang yang tidak sabar. Tidak sabar. Coba kalau Anda yang ibu-ibu buat kue atau masak, kalau tidak sabar. Saya sendiri adalah seorang yang masak karena saya memberikan masak untuk anak-anak asuh saya yang sebelum COVID itu setiap hari buat 30 anak. Saya baru sadar bahwa untuk memasak ayam itu perlu direbus dulu, khususnya untuk ayam yang di bagian dekat paha ayam. Itu biasanya kalau sudah dimasak, digoreng, kadang-kadang dalamnya itu seperti masih ada darah-darah merah-merahnya. Nah, bagaimana kemudian menemukan itu? Setelah dimasak, rasanya di luarnya goreng renyah, ya dibuat menjadi crispy, dikasih tepung, dikasih telur. Ternyata di dalamnya masih merah. Apakah itu kecewa? Tidak. Itu namanya pelajaran kehidupan. Lalu saya menemukan bahwa di bagian jaringan pembuluh darah daripada paha itu harus ditusuk dulu. Ditusuk, lalu ada sedikit lubang agar sewaktu direbus oleh air dengan bumbu yang sudah disiapkan, itu meresap ke bagian dalamnya sehingga tidak ada lagi katakanlah pembuluh darah yang masih kemerah-merahan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kecewa itu biasanya kita hanya berhenti pada kecewa. Kita tidak berangkat lebih maju kepada pembelajaran apa yang harus kami pelajari tatkala menghadapi hal-hal yang mengecewakan kita. Kecewa itu bisa tanda egois, kecewa juga satu bentuk tanda tidak sabar, seperti saya punya pengalaman memasak. Kecewa juga jangan-jangan bentuk daripada keserakahan. Karena kita ingin memiliki lebih, lalu kita tidak pernah merasakan puas dengan apa yang kita dapatkan, yang apa kita miliki, itu keserakahan. Ada orang kecewa, kenapa anak saya laki-laki semua? Ada satu keluarga itu anaknya laki-laki semua.
Tapi saya tidak mengatakan dia kecewa. Tapi kalau ingin kecewa tentu dia akan kecewa. Kalau itu dicari-cari, itu dipermasalahkan sebagai kekecewaan. Anak satu laki-laki, yang kedua laki-laki, sampai anaknya 5 laki-laki. Engkau tidak mengerti. Ada orang yang kemudian anaknya 5 perempuan semua. Dan dia ingin laki-laki. Engkau anaknya laki-laki semua dan ingin anak perempuan. Jadi ada banyak kecewa-kecewa yang sesungguhnya itu tidak prinsip. Kalau anakmu laki-laki 5, jangan takut. Nanti kan mantunya juga perempuan, dapat anak mantu. Kalau anakmu perempuan semuanya 5, jangan takut. Nanti kan dapat mantu laki-laki. Jadi kekecewaan ini sumbernya banyak macam-macam. Kekecewaan juga bisa bentuk kekanak-kanakan. Engkau tidak dewasa dalam kehidupan ini. Sedikit-sedikit kecewa. Saya katakan kepada anak-anak yang saya bimbing itu namanya kit-kitwa. Apa itu kit-kitwa? Dikit-dikit kecewa. Ya, kit-kit mel. Apa itu kit-kit mel? Dikit-dikit ngomel. Kit-kit rah apa? Dikit-dikit marah. Dikit-dikit ngedumel. Itu penyakit kit-kit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau engkau itu mudah kecewa dalam hidup ini, maka engkau menjadi pribadi yang tidak bisa diandalkan, tidak bisa dipercaya. Mengapa? Karena untuk masalah hidupmu sendiri saja engkau tidak sanggup mengelolanya. Bagaimana mungkin engkau bisa mengelola kehidupan orang lain? Bagaimana mungkin engkau bisa memimpin orang lain sementara engkau memimpin dirimu sendiri, engkau tidak sanggup. Kekecewaan juga membuat engkau itu tidak berjalan maju, engkau berjalan di tempat, bahkan engkau mundur ke belakang. Dan juga kalau engkau terlalu sering kecewa, engkau juga menunjukkan tidak percaya kepada rencana Allah. Bukankah dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan apa? Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Setiap persoalan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, kemauan kita, Alkitab mengatakan itu adalah rancangan damai sejahtera yang engkau belum rasakan saat sekarang. Karena kenapa? Hari depan yang penuh dengan harapan itu tidak serta-merta terjadi saat ini juga, seperti engkau mengedipkan mata, seperti engkau membuka mulutmu atau membuka telapak tanganmu, lalu semuanya didapat. Tidak demikian. Allah adalah Allah yang menghendaki setiap anak-anaknya berproses di dalam setiap masalah kehidupan. Saya memahami engkau bisa kecewa, mungkin dihianati, engkau ditipu, engkau dibohongi, engkau diperlakukan tidak adil. Ada orang berjanji namun tidak tepat janji. Engkau dikecewakan oleh keluargamu karena kemudian disalahpahami, ditolak. Anak-anak yang dikecewakan oleh gurunya, mahasiswa yang dikecewakan oleh dosennya, suami yang dikecewakan oleh istrinya, istri yang dikecewakan oleh suami, dan segala macam. Tatkala berhenti pada kecewa, kita tidak pernah akan maju. Ini adalah rancangan. Segala sesuatu yang terjadi, Alkitab mengatakan ada rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bagaimana engkau mengatasi kekecewaan? Engkau meyakini bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali Allah, ada di dalam rancangan damai sejahtera Allah, dan bukan rancangan kecelakaan. Sewaktu engkau mempercayai itu, engkau akan fokus ke depan, bahwa satu hari kelak nanti, hari depan yang penuh dengan harapan itu akan menjadi kenyataan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi sakit penyakit, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kendala, kesulitan, masalah, dan kehidupan di dalam segala persoalan yang ada, Tuhan bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang memohon sesuatu, biarlah ya Tuhan Engkau akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan juga kehendak-Mu. Ajar kami ya Tuhan, untuk tidak kecewa untuk hal-hal yang tidak penting. Sekalipun itu perkara yang berat, kami perih, kami pedih, kami sakit, kami tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Namun kami percaya bahwa segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami, sebagaimana firman-Mu katakan, itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas, tetap sehat, sukses selalu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.